Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Pengelolaan Sampah. Pada video yang kedua, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagian yang kedua, yaitu pengumpulan sampah. Apa yang dimaksud dengan pengumpulan sampah? Setelah kita mempelajari proses yang pertama, yaitu adalah pewadahan. Setelah sampah tersebut diwadahi, maka siap untuk dikumpulkan untuk proses selanjutnya. Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, maupun kawasan khusus. Juga ada pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, serta pemerintah kabupaten atau kota. Pada saat pengumpulan sampah, sampah yang sudah terpilah di wadahnya masing-masing, pastinya tidak diperbolehkan untuk dicampurkan kembali. Berarti prinsip perencanaannya adalah pada saat kita merencanakan wadah terpilah, berarti proses pengumpulannya pun harus dalam kondisi terpilah. Jadi, sarana prasarana pengumpulan pun harus dalam kondisi terpilah, sesuai dengan jumlah pilahan pada saat sumber sampah. Pengumpulan didasarkan atas jenis sampah yang dipilah dapat dilakukan melalui pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah. Artinya boleh kok dalam perencanaan kita merencanakan akan mengangkut sampah organik itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian untuk sampah anorganik khusus diangkut pada hari Kamis dan Sabtu misalnya. Atau kalau dirasa sampah anorganiknya jumlahnya sedikit dibandingkan dengan sampah organik dan mudah untuk disimpan, pengangkutannya hanya dilakukan dalam waktu 1 kali 1 minggu. Hanya dilakukan di hari Sabtunya saja. Jadi boleh organik diangkut, dikumpulkan pada hari Senin, Rabu, Jumat. Kemudian sampah anorganik dikumpulkan hanya pada hari Sabtu saja. Berarti kalau hari Sabtu ada 6 hari sampah yang disimpan, sejumlah sampah organik. Jumlahnya berapa? Ya perlu kita hitung bersama. Yang kedua adalah pengumpulan didasarkan pada penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah. Seperti yang disampaikan di awal tadi. Kalau sumber sampahnya sudah memilah 3 jenis sampah, berarti pada saat proses pengumpulan harus dilakukan dengan pemilahan 3 jenis sampah. Gerobak sampah misalnya harus dilengkapi dengan 3 bagian. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, dan ada sampah lainnya. Sehingga tidak terjadi pencampuran kembali. Bagaimana teknisnya? Ya, dapat dilakukan dengan model penggunaan bak terbuka bersekat. Misalnya pengumpulan sampah dari sumbernya minimal 2 hari sekali. Masing-masing jenis sampah dimasukkan ke dalam masing-masing jenis bak di dalam alat pengumpul. Atau diatur jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah. Sampah kemudian dipindahkan sesuai jenisnya menuju ke sistem pengolahan selanjutnya. Baik itu masuk ke TPS, kemudian diangkut menuju ke TPA, atau masuk ke TPS 3R, baru residunya diangkut menuju ke TPA. Pengumpulan sampah dengan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau mobil bak terbuka tanpa sekat. Misal ya, tanpa sekat berarti terjadi proses pencampuran. Pengumpulan sampah yang mudah terurai dari sumbernya minimal 2 hari sekali lalu diangkut ke TPS atau TPS 3R. Pengumpulan sampah yang mengandung bahan B3, limbah B3, sampah guna ulang, sampah daur ulang, dan sampah jenis lainnya dijadwal dengan jadwal yang telah ditetapkan
dan dapat dilakukan lebih dari 3 hari. Seperti penjelasan saya tadi di awal. Nah, metode pengumpulan, buat teman-teman yang sudah melihat tugas perencanaannya, ada nih yang dinamakan dengan metode pengumpulan langsung, individual tidak langsung, komunal langsung, komunal tidak langsung, dan pola penyampuan jalan. Dari segi namanya kok hampir mirip-mirip ya. Baik, kita coba untuk menjelaskan satu persatu. Yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah konsep individu dan komunal, seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya. Individu adalah konsep pewadahan masing-masing, sedangkan komunal adalah konsep pewadahan bersama. Ya, oke, bisa dipahami sampai di situ. Kita akan lihat model yang pertama, pola individual langsung. Artinya, dari rumah, sampah akan dilayani oleh truk dengan ukuran yang besar. Truk diangkut satu persatu dari rumah satu, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat, sampai truk tersebut penuh, full kapasitasnya, dan siap menuju ke tempat pengolahan. Artinya dalam tugas kita, tempat pengolahannya ada satu titik, yaitu TPS 3R. Tapi pengangkutannya dilakukan secara door to door oleh kendaraan dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian kita lanjut. Bagaimana pengangkutan atau pengumpulan model individual tidak langsung? Berarti tidak secara langsung. Ada komponen yang ditambahkan di sana. Karena ada faktor-faktor yang berbeda. Misal, rumah tersebut tidak mungkin dimasuki oleh kendaraan yang besar. Karena fasilitas jalannya tidak memenuhi. Sehingga perlu diangkut oleh sistem yang lain terlebih dahulu. Misal menggunakan gerobak motor, gerobak dorong. Sehingga apa? Truk hanya mengangkut di lokasi TPS yang sudah ditunjuk. Jadi dikumpulkan dulu terlebih dahulu oleh petugas yang bertugas, tetap dilayaninya adalah door to door. Hanya model pengangkutannya yang berbeda. Baru diangkut menuju ke tempat pengolahan. Ya, mudah-mudahan dua jenis individual ini bisa dibedakan ya. Nanti bisa diulang kembali videonya. Bagaimana yang model langsung, mana yang model tidak langsung. Oke, kita akan lanjut ke model yang ketiga, yaitu komunal. Komunal berarti ada apa? Ada usaha yang dikeluarkan oleh penghasil sampah. Kita yang punya sampah di rumah harus keluar rumah dulu mencari wadah komunal. Artinya mungkin saja bukan di depan rumah kita, tetapi ada di ujung jalan kompleks misalnya. Kita perlu jalan dulu untuk kita tempatkan di sana, kemudian ada wadah yang besar. Rumah 1 buang ke sana, rumah 2 buang ke sana, rumah 3 buang ke sana. Truk sampah yang akan lewat di sana dengan kendaraan yang lebih besar hanya mengambil di titik komunalnya saja. Tidak lagi mengelilingi rumah-rumah door to door. Nah, ini saya yakin perbedaannya sangat mendasar dengan model individual. Individual berarti ada pelayanan door to door yang dilakukan. Sedangkan di komunal hanya di satu titik poin yang sudah ditentukan sebagai wadah komunal. Yang keempat adalah pengangkutan atau pengumpulan model komunal tidak langsung. Berarti ada disisipi lagi tadi karena tidak mungkin dilayani oleh kendaraan yang lebih besar. Sehingga apa? Rumah-rumah yang dihasilkan tadi, yang sudah menghasilkan sampah, perlu usaha untuk keluar dari rumahnya dulu untuk membuang sampahnya di tempat wadah komunal. Kemudian dari wadah komunal tersebut akan diangkut oleh petugas dengan kendaraan yang lebih kecil. Menggunakan gerobak dorong, gerobak mesin, menggunakan pick up dan seterusnya. Sehingga ditempatkan di satu tempat lagi nanti TPS atau TPS 3R, kemudian baru diangkut menuju ke TPA. Nah, teman-teman harus memilih metode ini
dan minta untuk ke asistennya untuk memilih metode yang mana. Pakai individual atau pakai komunal. Begitu sudah jelas individu atau komunal, kemudian pakai yang mana? Apakah langsung atau tidak langsung? Kira-kira begitu ya. Dan pola yang terakhir adalah penyapuan jalan. Kembali ke model tadi. Ya, di awal beberapa slide sebelumnya ada model penyapuan jalan. Sekian meter disapu oleh satu orang, kemudian sampah ditumpuk dan diangkut oleh kendaraan pengangkut untuk dibawa ke tempat pengolahan sampah. Nah, slide ini menunjukkan adalah syarat persyarat dari sistem yang ada. Terlihat di gambar ada pola individual langsung, syaratnya apa saja? Jalan cukup lebar, alat memadai, jumlah timbulannya berapa bagi penghuni yang berlokasi di jalan protokol. Artinya yang mudah diangkut oleh truk dengan ukuran yang besar. Pola individual tidak langsung harus seperti apa? Ini ada syaratnya juga. Daerah yang berpartisipasi masyarakatnya pasif. Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia. Bagi kondisi topografi yang relatif datar, kemungkinan alat pengumpulnya dapat menggunakan non-mesin. Jadi model gerobak. Alat pengumpul masih dapat menjangkau secara langsung. Kondisi lebar gang dapat dilalui oleh alat pengumpul tanpa mengganggu pemakai jalan lainnya. Harus ada organisasi pengelola pengumpulan sampah. Baik itu dilakukan oleh individu maupun dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Kemudian pola selanjutnya adalah pola komunal. Juga ada syaratnya. Bagaimana konsep komunal? Bila alat angkut terbatas misalnya untuk pola komunal langsung. Alat pengumpul sulit menjangkau sumber sampah individual. Peran masyarakatnya tinggi karena mau dia keluar rumah untuk menempatkan sampahnya di tempat pola komunal langsung. Untuk pemukiman tidak teratur, dan seterusnya. Begitu pula dengan pola komunal tidak langsung. Jadi, teman-teman harus juga tahu kenapa memilih komunal dan individual. Kebetulan mungkin untuk ditugasi ini dipilihkan. Namun, pada saat konsep perencanaan sebenarnya di lapangan, berarti kita harus tahu karakteristik dari masing-masing lokasi tersebut. Cocoknya yang mana ya? Untuk pilih komunal atau pilih individual. Setelah menentukan, individual, berarti pakai yang langsung atau tidak langsung. Ternyata saya pilihnya komunal, berarti juga perlu ditentukan apakah komunal langsung atau komunal tidak langsung. Berikut adalah pilihan gerobak yang dapat didesain, alat pengumpulan yang dilakukan. Gerobaknya dapat macam-macam, tapi memenuhi persyaratan gerobak yang terpilah. Agar apa? Agar sampah yang sudah terpilah sedemikian rupa tidak lagi tercampur pada saat proses pengumpulan berlangsung. Baik itu menggunakan gerobak, bisa menggunakan becak, kalau jumlah sampahnya tidak dalam jumlah yang banyak. Dan mungkin ada operasional yang mengoperasikan becak atau sepeda sampah. Kemudian ada motor sampah dengan wilayah yang relatif tidak datar sehingga tidak memungkinkan dengan proses manual. Kemudian ada motor dengan sampah tertutup 3 roda dan kita bisa menghitung sebenarnya kebutuhan alat pengangkut dengan rumus ini. Jadi jumlah sampah anorganik di A, B, dan D. Itu adalah jumlah rumah permanen, artinya rumah mewah, rumah sedang, rumah sederhana. Kemudian ada jumlah TS. TS itu adalah timbulan sampah di C. C itu adalah rumah sederhana. Ditambah dengan persentase sampah dari halaman. Dibagi dengan kapasitas alat pengangkut. Gerobak itu 1 meter kubik nih. Gerobak motor itu bisa sampai 1,2 meter kubik nih. Ya. Kemudian ada faktor pemadatan, biasa digunakan 1,2, artinya sampah itu secara volume kan butuh dipadatkan, ya, butuh dipadatkan, tapi ada nilai maksimumnya. Jadi ada 1,2 kalinya sampah itu dalam tong sampah, kemudian naik ke gerobak akan terjadi pemadatan sebesar 1,2 kali.
Kemudian ada RK adalah ritasi alat pengumpul. Sehingga bisa diketahui jumlah alat pengumpul yang dibutuhkan. Perencanaan operasional pengumpulan, ritasi misalnya 1-4 kali sehari. Satu gerobak bolak-balik ya dari poolnya, dari tempat pengolahan sampahnya, menuju ke sumber, penuh, kemudian dia balik ke tempat pengolahannya, kemudian dia berangkat lagi. Dilakukan 1-4 kali. Agar apa? Agar optimal, agar efisien. Tidak satu orang, satu gerobak bekerja hanya 1 kali. Mungkin jam kerjanya hanya 1 jam. Tapi kalau ditambah 4 kali, mungkin jam kerjanya bisa minimal 4 jam. Atau bahkan lebih dari 4 jam. Periodisasi 1 hari, 2 hari, atau maksimal 3 hari pengangkutan, tergantung dari komposisi sampah. Semakin besar persentase sampah yang mudah terurai, maka periode pengumpulan sampah menjadi setiap hari. Menjadi lebih cepat, karena dikhawatirkan sampah cepat membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak enak, tidak nyaman, dan bisa menyebabkan berbagai macam vektor penyakit. Untuk sampah yang mengandung sampah guna ulang, daur ulang, atau sampah anorganik yang kita sebut, periode pengumpulannya disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan dan dapat dilakukan 3 hari sekali atau lebih. Untuk sampah yang mengandung bahan B3 dan limbah B3, serta sampah lainnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Mempunyai daerah pelayanan tertentu dan tetap, mempunyai petugas pelaksana yang tetap dan dipindahkan secara periodik. Pembebanan pekerjaan diusahakan merata dengan kriteria jumlah sampah terangkut, jarak tempuh, dan kondisi daerah. Mudah-mudahan materi kali ini terkait dengan pengumpulan sampah dapat dipahami dengan baik. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat tidak hanya pemahaman kita, tapi dapat juga bermanfaat dalam desain tugas perencanaan yang sedang dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.